Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik banati rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaifa halukunna ya talibat? Alhamdulillah naltaqil yawm wa nastamir insyaallah fi darsina al-aqidah. Mawdu' darsina al-yawm mulakhas في تعريف الجاهلية. بالأمس قد بحثت وقد بحثنا عن الجاهلية، معنى الجاهلية، أليس كذلك؟ نعم، والآن نريد أن نلخص. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Jangan lupa untuk mengirimkan absensi kehadirannya ke grup kita masing-masing ya. Barakallahu fikun ya. Wal'an mulakhas annal jahiliyah. Taib, kita perhatikan jahiliyah kemarin kita bilang asalnya dari kata al-jahlu, yaitu artinya kebodohan ya. Al-jahiliyah, kata jahiliyah nisbatun ilal jahli ya, secara bahasa itu berarti kebodohan ya kan, dinisbatkan dari kata al-jahlu, kebodohan. Apa itu kebodohan? Adamul ilmi, tidak berilmu ya kan, tidak berilmu, tidak tahu ilmunya, tuh orang bodoh namanya. Kemarin kita bilang ya kan, kalau seandainya Ustaz tanya ini apa, kemudian kalian tidak tahu, fadzalika jahlun, maka itu disebut dengan bodoh ya. Kemudian kalau jahlun basit, bodoh, hanya sekedar bodoh saja. Tapi ketika Ustaz tanya ini apa, nah yang kalian jawab lain. Selalu Ustaz tanya, semalam Ustaz kasih contoh ya, ma huwa tauhid ya kan, apa itu tauhid, atau apa tuh nifak. Kemudian kalian bilang nifak itu adalah syirik Ustazah. Begitu contohnya. Jawabannya salah begitu, pura-pura tahu. Kemudian jawabannya salah, fahada jahlun murakkab ya, bodoh kuadrat. Fi hakada. Baik. Wa annaha tanqasimu ila qismain. Taib, jahiliyah, jahil terbagi menjadi dua. Nah, kita kan sering tuh ya dengar jahiliyah ya kan? Nah, sekarang kita bahas jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Jahiliyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, jahiliyah secara umum. Jahiliyah secara umum adalah yang kita bahas kemarin, yang di awal, apa tuh? Keadaan ya, keadaan manusia sebelum Islam, sebelum adanya Islam. Bagaimana manusia sebelum adanya Islam? Mereka tidak tahu Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak tahu, bodoh, tidak mengerti syariat-syariat Islam, syariat agama ya kan, saling membanggakan nasab, sombong, sifatnya keras terhadap sesama. Nah, itu dia jahiliyah. Taib, dan itu adalah jahiliyah secara umum ya. Jahiliyah secara umum kapan terjadi? Sebelum Nabi SAW, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Baik, maka sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, masa sebelum Nabi SAW diutus disebut dengan masa jahiliyah. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang hidup dalam kebodohan.
hidup dalam kebodohan, ya, tidak tahu syariat agama, tidak tahu Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, berlaku semena-mena. Kemudian dengan datangnya dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terputus masa jahiliyah, terputus, sudah habis. Ada Nabi yang menerangkan syariat-syariat Islam, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, dengan sesama. Taib. Maka masa jahiliyah secara umum dengan datangnya dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masa itu pun terputus, sudah habis. Wa qad intahat bi ba'thihi. Baik, ya. Habis masa jahiliyah seketika diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi dan Rasul. Baik. Yang kedua, jahiliyah yang khusus. Apa itu? Nah, kemarin kita bahas di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada 4 perkara jahiliyah yang masih dikerjakan oleh umatku. Ya, ada 4 perkara jahiliyah yang masih dikerjakan atau masih ada, ya, pada umatku. Kemudian perkataan Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, apa? Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu mempunyai atau kamu ada salah satu sifatmu sifat jahiliyah, begitu. Nah, ini adalah jahiliyah secara khusus, bukan merata, ya, bukan umum. Kalau tadi kita bilang jahiliyah secara umum sudah habis, tidak ada lagi masa jahiliyah setelah diutusnya Rasul. Jadi tidak ada lagi misalnya orang yang tidak melanggar syariat, kemudian dia bilang tidak apa karena tidak ada, misalnya dia tidak ada tidak ada aturan dan lain sebagainya, tidak bisa, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, untuk apa? Menyempurnakan agama, ya. Nah, seperti itu. Jadi nih ada jahiliyah yang khusus. Kalau yang yang umum, secara umum masa jahiliyah sudah terputus begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Oke. Yang kedua, jahiliyah secara umum biba'did dual, bisa saja terjadi di beberapa negara, wa ba'dil buldan, wa ba'dil ashkhas, beberapa orang, sifat jahiliyah, ya. Wa hadhihi la tazal baqiyah, tetap ada. Wa bihadza yattadih khata'un man yu'ammimun al-jahiliyah fi hadha zaman fayaqulun. Taib. Maka dari penjelasan ini terlihatlah, ya, jelas bahwasannya salah kalau ada orang yang bilang sekarang nih jahiliyah fi hadzal qarn. Misalnya gini, sekarang nih masa-masa jahiliyah, kita sekarang sedang berada misalnya pada masa jahiliyah, zaman kita sekarang zaman jahiliyah. Fa hadza khata, salah. Kenapa? Karena masa jahiliyah habis, sudah terputus setelah apa? Setelah datangnya, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Selesai, ya. Atau misalnya, nah, jadi bagaimana Ustazah yang benar? Jahiliyah ba'du ahli hadal qarni. Ya, bilang saja ada sebagian orang yang masih mengamalkan amalan jahiliyah misalnya. Begitu. Wa amma ta'mim, sedangkan kalau kita ratakan, bilang bahwasannya ini masa-masa jahiliyah, fala yasih, tidak benar, wala yajuz, dan tidak boleh. Kenapa? Li'annahu bi bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyah al-'ammah. Karena setelah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
menjadi seorang nabi dan rasul, terputuslah masa jahiliyah secara umum. Barakallahu fikunna ya banat. Wal anakhtu ila al-fusq. Ma makna al-fusqu ya banat? Al-fusqu maknahu fasik, ya, kefasikan. Apa itu fasik? Al-fusqu lughatan, kefasikan secara bahasa, maknahul khuruj, keluar. Secara bahasa, al-fusqu, kefasikan artinya adalah keluar. Secara syariat, istilah Islam, wal muradu bihi syar'an, apa itu fasik? Kalau kita bilang fasik, orang fasik dalam pengertian syariat, artinya adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti fasik adalah perbuatan yang kalau ada orang yang tidak mentaati peraturan Allah, nah itulah dia fasik. Oke, itu artinya secara istilah syariat. Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala disebut fasik. Itu secara syariat. Nah, wa huwa yashmal al-khuruj al-kulli. Bisa juga dikatakan orang yang tidak taat kepada Allah secara keseluruhan. Contohnya orang kafir, ya kan? Al-khuruj al-kulli, keluar dia keseluruhan, dia keluar dari agama Islam. Maka bisa juga dibilang fasik. Orang kafir bisa kita bilang orang yang fasik. Kenapa? Karena dia keluar dari semua ketaatan, tidak taat, ya kan? Dalam semua lini kehidupannya tidak ada dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia juga dibilang fasik, fuskun, fasik. Fayuqalu lil kafir. Nah, maka kita bisa bilang kepada orang kafir, ya kan? Orang kafir juga bisa kita bilang orang fasik. Ya, fasik. Atau itu yang secara keseluruhan tidak mentaati Allah, contohnya orang kafir, ya kan? Nah, atau al-khuruj al-juz'i. Al-khuruj al-juz'i maksudnya tidak mentaati Allah dalam beberapa hal, tidak semua. Fayuqal, bisa jadi lil mu'min al-murtakib al-kabirah li kabirah min kabairidz dzunub fasik. Seorang mukmin yang melakukan dosa besar, berzina, ya, dosa besar. Seorang mukmin yang melakukan dosa besar bisa kita bilang dia fasik. Fahadal khuruj al-juz'i, ya. Dia keluar, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala di beberapa perintah saja. Oke? Wal fusqu fisqan. Fasik, kefasikan terbagi menjadi dua. Fuskun yangqul anil millah wa huwal kufru. Fasik atau kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Bagaimana? Tadi orang kafir secara keseluruhan dia tidak mentaati Allah, ya kan? Dan ini ya jelas mengeluarkan dari agama, ya. Fayasamma al-kafir. Nah, fasiqan. Oke, orang kafir disebut juga dengan orang fasik. Faqad dzakarallahu iblis faqal. Allah Subhanahu wa taala mensifati iblis, ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati iblis, menyebutkan iblis dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia kafir dan dia tidak menurut an amri rabbih, terhadap perintah Allah, perintah Rabbnya. Ketika disuruh apa? Ketika diperintahkan untuk sujud, alaysa kadzalik? Naam. Surah Al-Kahfi, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Fuskun, mendurhakai, tidak mau, ya, tidak mau taat, mendurhakai perintah Tuhannya. Nah, wa kana dzalikal fus minhu kufran. Nah, perbuatan iblis di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ini termasuk kekufuran. Oke, wa qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan orang-orang yang berlaku fasik atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa di sini dalam ayat ini? Kufur, kafir. Ya, fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah neraka. Dalla ala dzalika qauluhu kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari allati kuntum bihi tukadzibun. Nah, kata fasaku di sini kita artikan kafir. Mana dia? Nih, lihat surah As-Sajdah ayat 20 juga. Kullama aradu ayukhriju minha u'idu fiha. Orang-orang yang dalam neraka, ahli neraka, ya, kullama aradu ayyakhruju, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka ke dalam neraka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada ahli neraka, dzuqu, rasakanlah azaban nar, azab neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulunya kalian dustai. Baik, itu yang pertama. Al-fusqu fisqan, ya, fasik terbagi menjadi dua. Yang pertama, fasik yang mengeluarkan dari agama, ya, kekufuran atau kekufuran. Yang kedua, ini dalilnya, silahkan kalian hafal dalilnya. Kalau bisa semua alhamdulillah, kalau satu saja fala ba'sa. Ya. Yang kedua, wa yusammal 'asi minal muslimina fasiqan. Nah, orang-orang muslim, ya, yang bermaksiat, pelaku maksiat, ya, pelaku maksiat dari orang muslim yang berbuat maksiat, berarti dia juga termasuk orang yang fasik, ya. Orang muslim, al-'asi minal muslimin, orang yang bermaksiat dari kalangan muslimin, orang-orang muslim fasiqan, disebut juga dengan orang fasik. Walam yukhrijhu fusquhu minal Islam. Kefasikannya, maksiat yang ia kerjakan, kefasikannya, sifat kefasikannya ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Wa qala ta'ala, mana dalilnya? Walladzina yarmunal muhsanat, An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh muhsanat. Ma makna muhsanat? Wanita-wanita yang menjaga muruahnya. Baik. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Mereka juga tidak mendatangkan saksi. Kan harus ada saksi, ya, ketika seseorang menuduh wanita baik-baik berzina, maka mereka harus mendatangkan saksi, ya. Fajliduhum. Nah, yang tidak mendatangkan saksi dan menuduh wanita baik-baik berzina, fajliduhum, maka hukumannya apa? Fajliduhum thamanina jaldah, dicambuk sebanyak 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya, berarti menuduh seseorang dengan tuduhan berzina, menuduh wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatannya sebagai penzina, ini termasuk
dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Nah, dan ini juga termasuk kefasikan, ya, termasuk dosa besar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, fala rafatha, jangan berkata jorok, wala fusuq, jangan berbuat maksiat, ya, wala jidala fil hajj, dan jangan bertengkar. Baik, al fusuq berarti kemaksiatan, ya. Wa qala al ulama fi tafsir al fusuq huna huwa al ma'asi. Baik, tafsir dari kata al fusuq fi hadhihi al ayah huwa al ma'asi, kemaksiatan, ya. Idzan al fusqu qismani, qismun yukhriju 'anil millah fa huwa al kufru, wad dalil, ini dalilnya fa fasaqa an amri rabbi, atau wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Naam. Yang kedua, al-fusqu al-ma'asi, al-ma'asi yusamma fusqan wala lam yukhrij fusquhu minal Islam, tidak mengeluarkan dari agama Islam, tetap disebut orang mukmin di sini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ulaika humul fasiqun. Nah, yang ketiga, ma huwa ad-dhalal. Taib, akhadna wa bayyana wa qad bayyana ma ma'na al-jahiliyah, okay, wa ma ma'na al-fusq wa ma ma'na ad-dhalal. Ma huwa ad-dhalal? Ad-dhalal al-udul 'ani at-tariqil mustaqim. Ad-dhalal ma'nahu kesesatan, al-udul 'ani at-tariqil mustaqim, yang melenceng dari jalan yang lurus, ya, melenceng dari jalan yang lurus. Ad-dhalal ma'nahu melenceng dari jalan yang lurus, wa huwa diddul hidayah. Oke, kebalikan dari hidayah. Diddun itu antonim, ya, kebalikan dari kata hidayah. Oke. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-15, wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, wa man ihtada, ya, makanya dibilang dia diddul hidayah. Barang siapa yang melakukan sesuatu dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu keselamatan untuk dirinya, ya kan? Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Baik. Ad-dhalal ma'nahu al-'udul 'anit tariqil mustaqim atau diddul hidayah, ya, melenceng dari jalan yang benar, kebalikan dari kata hidayah. Wad-dhalal yutlaqu ala iddati ma'anin. Taib, kata dhalal, ya, ini penyebutannya ad-dhalal, artinya ada 6. Bisa kita bilang ad-dhalal untuk 6 perkara ini, 6 hal ini. Ad-dhalal. Taib, yang pertama, taratan yutlaqu alal kufri. Nah, kadang-kadang kata ad-dhalal itu disebutkan untuk menyebutkan atau menunjukkan kekufuran, ya. Contohnya, dalilnya apa? Dhalal itu artinya kekufuran, bisa diartikan kekufuran,
Dalilnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rusul-rusulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka ia telah tersesat, ya. Dhalla di sini tersesat yang artinya kafir. Baik. Dhalla dhalalan ba'ida. Naam, wa taratan yutlaqu 'ala syirki. Nah, terkadang juga kata dhalal dimaksud untuk kesyirikan. Contohnya dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mensyirikkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Naam. Wa taratan yutlaqu 'ala al-mukhalafah allati hiya dunal kufri. Nah, terkadang disebutkan kata dolal, menggunakan kata dolal untuk mukhalafah, penyimpangan yang tidak sampai hadnya kepada kesyirikan, kepada kekufuran, ya. Kama yuqal al-firaqud dhalah, seperti bisa kita katakan al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, ya, mukhalafah, yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah, ya kan, maka disebut dengan al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok yang sesat. Yang keempat, taratan yutlaq 'alal khata'. Nah, terkadang ad-dhalal, kata ad-dhalal, ya, artinya atau bisa kita sandarkan kepada al-khata', kesalahan, sesuatu kesalahan. Wa minhu, perkataan Nabi Musa alaihissalam dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 20, qala fa'altuha idan wa ana minad dhalin, ya. Fa'altuha idan, aku telah melakukannya, wa ana minad dhalin, maka aku termasuk orang-orang yang salah. Di sini artinya salah, ya, bukan sesat. Yang kelima, wa taratan yutlaqu 'alan nisyan. Nah, terkadang ad-dhalal juga diartikan an-nisyan. An-nisyan artinya lupa, ya, an-nisyan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 282, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau seandainya tadilla, di antara kalian ada yang lupa, salah satu di antara kalian ada yang lupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, maka salah satunya mengingatkan yang lain. Baik, yang keenam, terkadang kata dhalal diartikan sebagai dhiya, kehilangan sesuatu, atau ghaibah, ya, kehilangan sesuatu. Contohnya apa? Kita bisa bilang dhalatul ibil, unta yang hilang, ya. Apalagi yang hilang? Dhal at-tariq. Ya, barakallahu fikunna jami'an ya banat. Nah, insyaallah ta'ala natanawal fil usbu' al-qadim al-mawdu' ar-riddah wa aqsamuha wa ahkamuha biiznillah ta'ala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.